Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fitriyadi, guru Sekolah Dasar SDN 001 Tanjung Isuy, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab tahun 2022 kategori 1 pada Universitas Mula Warman, Samarinda, Kalimantan Timur. Pada kesempatan ini saya akan menyusun cerita praktek baik atau best practice menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan juga dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi SDN 001 Tanjung Isuy, lingkup pendidikan sekolah dasar. Kemudian tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Penulis saya sendiri, Fitriyadi, kelompok B, PGSD 2, dibuat pada tanggal 26 September tahun 2022. Yang pertama adalah berkenaan dengan situasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Mengapa praktek ini penting untuk dibagikan? Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab saya dalam praktek ini? Nah, peralihan pembelajaran jarak jauh atau daring kepada pembelajaran tatap muka membuat motivasi belajar peserta didik menurun. Banyak perubahan pada sikap peserta didik yang dampaknya yaitu berdampak pada pembelajaran di sekolah. Peserta didik merasa bosan berada di dalam kelas karena terbiasa sehari-hari selalu bermain di rumah dengan teman-temannya. Perubahan yang terjadi diantaranya satu, peserta didik menjadi malas mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Yang kedua, sering mengobrol saat pembelajaran. Yang ketiga, malu mengungkapkan pendapat. Yang keempat, ingin cepat pulang. Kemudian hal seperti ini diperburuk lagi dengan kurangnya pemanfaatan media ajar, model, dan juga metode pembelajaran inovatif dari saya sebagai guru di kelas. Praktek ini penting untuk dibagikan karena saya kira banyak rekan guru yang mengalami permasalahan seperti yang saya alami sekarang ini, sehingga praktek ini diharapkan bisa memotivasi diri saya sendiri dan juga rekan-rekan guru untuk menjadi referensi atau inspirasi bagi mereka. Dan di sini saya berperan sebagai guru yang mempunyai tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran secara efektif dengan menggunakan metode, media, dan model pembelajaran yang tepat dan inovatif, sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar siswa bisa tercapai sesuai yang diharapkan. Selanjutnya yaitu mengenai atau berkenaan dengan tantangan. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Kemudian siapa saja yang terlibat? Setelah dilakukan identifikasi masalah dengan refleksi diri, wawancara guru, teman sejawat, kepala sekolah, serta pakar, dan juga kunjungan ke rumah orang tua peserta didik, ada beberapa tantangan yang terjadi. Di antaranya, orang tua jarang ada di rumah karena sibuk bekerja. Kemudian yang kedua, tidak ada motivasi yang diberikan orang tua kepada anaknya. Dan yang ketiga, peserta didik merasa tidak ada gunanya bersekolah. Yang keempat, hilang rasa percaya diri dari peserta didik. Kemudian tantangan dari sisi peserta didik berdampak sekali pada proses pembelajaran di sekolah. Juga ada tantangan yang berasal dari sekolah itu sendiri. Yang pertama, tantangannya adalah guru
faktor guru dalam pemilihan media belajar. Yang kedua, kurangnya pemanfaatan TPACK di kelas. Ketiga, model pembelajaran yang belum relevan dengan kebutuhan siswa dan adanya ruang kelas yang tidak nyaman. Tantangan itu yang menyebabkan seorang guru harus melewatinya dengan berbagai cara, diantaranya adalah menerapkan media yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik, serta metode dan model pembelajaran yang mendukung. Yang terlibat dalam hal ini diantaranya adalah kepala sekolah, guru itu sendiri, peserta didik, dan orang tua. Kemudian selanjutnya adalah yang berkenaan dengan aksi. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan yang telah disebutkan? Strategi apa yang digunakan? Bagaimana prosesnya, siapa saja, apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Tantangan yang telah disebutkan di atas harus segera diselesaikan dengan baik oleh seorang guru profesional. Antaranya yang pertama berkaitan dengan media ajar. Seorang guru bisa menggunakan yaitu media konkret yang ada di sekitar sekolah, sehingga peserta didik bisa lebih mengenal media yang ada, dan akan lebih baik dan menarik jika dikolaborasikan dengan media atau pendekatan TPACK tadi, ya, yaitu teknologikal, pedagogikal, content, knowledge. Kemudian yang kedua berkaitan dengan model pembelajaran. Guru diyakini sudah hafal dengan sintak dari model pembelajaran yang akan dipilihnya, misalnya problem based learning, dari mulai tahap 1 sampai dengan akhir, dari orientasi masalah, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, kemudian membimbing penyelidikan secara individual ataupun berkelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil, serta menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang ketiga berkaitan dengan penilaian. Seorang guru juga dituntut untuk menilai secara keseluruhan dari penilaian kognitif, yaitu berupa pengetahuan peserta didik, afektif yaitu sikap, dan psikomotorik perilaku secara langsung. Tentunya instrumen yang lengkap mulai dari kisi-kisi, indikator ketercapaian, dan rubrik penilaian untuk melengkapi penilaian di akhir pembelajaran. Dan yang keempat yaitu berkaitan dengan kondisi ruang kelas. Nah, di sini guru bisa mendesain ya atau membuat ruangan kelas dengan baik, mulai dari kebersihannya, kerapiannya, keindahannya, tata letak kursi dan mejanya, dan kenyamanan, sehingga peserta didik memiliki semangat dan motivasi belajar yang tinggi. Proses pemilihan media ajar, model pembelajaran, penilaian, dan kondisi ruang kelas semuanya disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dengan melihat kemampuan dasar dan kebiasaan peserta didik, juga merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student center. Kemudian adapun sumber daya atau materi yang digunakan oleh seorang guru untuk melaksanakan strategi ini, yang pertama yaitu pemahaman kompetensi guru. Yang selanjutnya pembuatan RPP, kemudian menggunakan model pembelajaran PBL, PowerPoint, laptop, LCD, buku guru dan buku siswa. Juga yang tidak kalah penting adalah jaringan internet. Yang terakhir adalah refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan? Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Kemudian mengapa? Lalu bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Kemudian yang terakhir, apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut?
Dampak dari penerapan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, media konkret yang dikolaborasikan dengan media berbasis TPACK, membuat peserta didik itu lebih bersemangat, antusias, penuh perhatian, merasa sangat menyenangkan, dan tidak cepat bosan di dalam kelas. Karena pada saat pembelajaran, peserta didik juga dibagi menjadi beberapa kelompok untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Dengan menggunakan model dan media di atas, peserta didik lebih termotivasi daripada menggunakan metode pembelajaran konvensional, yaitu guru tidak menyalurkan pengetahuan, namun lebih kepada pengulangan atau menghafal saja. Nah, hal ini terlihat dari keaktifan, sikap, perilaku, dan target belajar yang dicapai peserta didik naik melebihi dari sebelumnya. Hasilnya yaitu sangat efektif. Dengan bertambahnya minat belajar peserta didik dan hasil belajar yang terpenuhi di atas KKM yang telah ditentukan oleh seorang wali kelas. Kemudian respon kepala sekolah, teman sejawat, serta orang tua peserta didik sangat positif dengan pembelajaran yang diterapkan oleh guru. Dikarenakan semangat belajar peserta didik sebelum guru menerapkan pembelajaran inovatif terkesan rendah. Setelah menggunakan pembelajaran inovatif, terlihat kemajuan yang pesat, serta dari refleksi yang dilakukan setelah pembelajaran, peserta didik memberikan refleksi bahwa pembelajaran yang telah dilakukan sangat menyenangkan, sangat mengasyikkan, ya. Juga media pembelajarannya menarik dan mudah dipahami. Adapun faktor keberhasilan dari strategi yang dilakukan yaitu sangat ditentukan dari penguasaan guru terhadap media pembelajaran, metode, model, dan langkah-langkah pembelajaran yang dibuat. Kemudian yang terakhir, pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut adalah wajib bagi seorang guru lebih kreatif dan inovatif dalam memilih dan membuat metode, model, dan media pembelajaran sehingga proses belajar mengajar sesuai dengan yang diharapkan. Demikian best practice yang saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat khususnya bagi saya sendiri dan bagi rekan-rekan guru yang lain. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, saya Ibu Ani selaku Kepala Sekolah SD Negeri 001 Tanjung Sui. Saya akan memberikan testimoni tentang proses pelaksanaan praktik pengalaman lapangan atau PPL yang dilaksanakan oleh salah satu guru kami di SD 001 Tanjung Sui, yaitu Pak Fitriadi. Sejak persiapan pelaksanaan PPL, Pak Fitriadi membangun komunikasi yang baik dengan saya selaku kepala sekolah, demikian juga dengan rekan-rekan guru yang ada di SD 01 Tanjung Sui. Pak Fitri menyiapkan dengan baik semua perangkat pendukung pelaksanaan PPL tersebut. Dan setelah saya mengamati video pembelajaran dari Pak Fitriadi yang dibagi melalui WA grup sekolah, saya melihat bahwa beliau menerapkan metode PBL dengan memperhatikan sintak-sintak dari model pembelajaran PBL. Selain itu, Pak Fitriadi memanfaatkan dengan maksimal penggunaan fasilitas
teknologi dan informasi untuk kepentingan proses pembelajaran beliau. Beliau berkomunikasi dengan bahasa yang santun dan simpatik dengan peserta didik dalam prosesnya. Peserta didik juga menjadi lebih aktif, ceria, semangat, serta memiliki rasa tanggung jawab ketika diberi tugas kelompok. Di akhir pembelajaran, Pak Petri memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian tidak lupa untuk merefleksi kegiatan pembelajaran tersebut. Harapan saya untuk berkelanjutan dari kegiatan ini, Pak Fitriadi dapat terus melaksanakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Demikian testimoni dari saya, semoga segala sesuatunya dari Pak Fitriadi akan membuahkan hasil yang baik untuk pribadi Pak Fitri maupun untuk kepentingan sekolah SD 001 Tanjung Isui. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Melia, guru kelas 1B. Saya ingin memberikan tanggapan dari video testimoni tentang proses pembelajaran praktik pengalaman lapangan atau PPL 2 oleh Bapak Fitriadi. Setelah saya mengamati video pembelajaran yang dibagikan oleh beliau, saya melihat bahwa dari awal proses pembelajaran hingga akhir sangatlah efektif dalam meningkatkan percaya diri siswa dan dalam pemahaman materi. Karena di dalam proses pembelajaran beliau banyak sekali melibatkan para siswa, sehingga mereka lebih aktif di dalam proses pembelajaran dan mereka juga terlatih rasa percaya dirinya di dalam kelas. Lalu mereka sangat mudah menerima materi yang diberikan oleh beliau karena banyak sekali di dalam proses pembelajarannya menunjukkan media-media yang sangat menarik mereka untuk mengenal apa yang diberikan. Lalu dalam hal ini juga bertolak belakang dengan pada saat awal pembelajaran atau pada saat pembelajaran tahun-tahun yang sebelumnya, karena lebih hanya menggunakan metode ceramah saja dan kurangnya media pembelajaran. Harapan saya semoga dapat dilakukan secara berkelanjutan, pembelajaran yang lebih kreatif lagi. Ya, mungkin demikian testimoni dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya Natalius Aling, guru mata pelajaran agama Katolik di SD Negeri 001 Tanjung Isui. Dalam hal ini saya diminta oleh Pak Fitriadi untuk memberikan testimoni terhadap apa yang sudah dilakukan untuk pengembangan kompetensi diri dalam mengikuti PPG. Pada tahap yang kedua, praktek PPL, saya mengamati dan observasi secara langsung apa yang dilaksanakan dan apa yang sudah dijalankan. Nah, di tahap kedua ini ada begitu banyak hal yang dilihat ya dari sisi saya, itu memberikan dampak-dampak yang positif. Pertama, penggunaan media pembelajaran dalam hal ini diselipkan dengan gambar, kemudian video, dan juga musik yang ditampilkan dengan gambar dan juga video-video yang sangat menarik, membuat siswa itu memberikan respon yang juga positif. Mengapa demikian?
karena penggunaan alat media pembelajaran yang diselingi dengan audio dan visual itu ternyata terlihat sangat positif. Nah, dari hal tersebut saya melihat bahwa anak-anak mampu untuk menangkap apa yang disampaikan, terutama menggunakan media pembelajaran melalui audiovisual. Nah, hal ini yang saya kira sangat positif yang diberikan oleh Pak Fitriadi. Mengapa demikian? Karena anak-anak zaman sekarang itu sudah sangat-sangat sadar bahwa mereka hadir di tengah perkembangan teknologi yang pesat. Di PPL tahap 2 ini saya melihat apa yang disampaikan oleh beliau itu sungguh memberikan respon yang sangat baik dari anak-anak. Terlihat bagaimana respon, kemudian diskusi, kerjasama, tanya jawab yang terjadi itu lancar. Kemudian diselingi dengan video-video, kemudian dengan lagu, membuat anak-anak itu tergugah dan semakin lancar dalam hal ini pembelajaran. Karena mereka tidak serta-merta fokus kepada tahap pelajaran, tetapi di pelajaran tersebut dibuat dengan berbagai macam pembelajaran lagu, pembelajaran video, musik, yang kemudian disisipi materi-materi yang perlu disampaikan. Saya kira demikian. Saya memberikan apresiasi yang tinggi terhadap apa yang sudah dilakukan ini. Semoga ke depan tidak hanya berhenti pada tahap ini, tetapi akan terus diterapkan untuk kemajuan anak-anak di tempat kita. Saya kira demikian. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semua, perkenalkan nama saya Andini. Saya bersekolah di SDN 001 Tanjung Isi, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Saya mau cerita, beberapa hari yang lalu kami kan melakukan pembelajaran menggunakan LCD. Nah, saya kira pembelajaran kali ini akan membosankan seperti biasanya, banyak ceramah dan juga tugas. Tapi ternyata pembelajaran kali ini lebih menyenangkan. Banyak lagu daerah, lagu nasional, dan juga teka-teki. Dari pembelajaran yang Pak Fitriadi berikan menggunakan LCD, di dalam itu banyak video pembelajaran, lagu daerah, dan juga teka-teki. Karena banyak yang seperti itu, kami jadi asik dan bersemangat sekali untuk belajar. Lalu kami dibagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok kami satu persatu maju ke depan untuk membacakan jawabannya. Nah, saking asiknya tidak terasa bel istirahat sudah berbunyi, dan kami merasa pembelajaran ini sangat sebentar karena saking menyenangkan dan asiknya. Pembelajaran Pak Fitri kali ini menggunakan LCD. Pak Fitri menampilkan beberapa video pembelajaran dan juga gambar-gambar yang menarik, dan juga lagu daerah, nasional, dan lain sebagainya, sehingga kami mudah untuk memahami pelajaran Pak Fitri kali ini. Saya ingin pembelajaran seperti ini terus berlanjut. Semangat Pak Fitriadi. Terima kasih Pak Fitriadi telah memberikan pembelajaran yang sangat menyenangkan ini. Dadah teman-teman. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Muhammad Zainul Fikri. Saya duduk di bangku kelas 6A. Saya bersekolah di SDN 001 Tanjung Isui, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Nama wali kelas saya Pak Fitriadi. Beberapa hari yang lalu saya belajar menggunakan LCD monitor. Pak Fitriadi menayangkan beberapa video tentang pembelajaran perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Saya dan teman-teman sangat menyukai pembelajaran ini karena lebih menyenangkan daripada pembelajaran pada beberapa waktu yang lalu. Pembelajaran ini sangatlah berbeda karena lebih banyak yang menyukainya. Jadi saya berharap beberapa waktu ke depan Pak Fitri dapat membuat video pembelajaran ini lagi seperti
pembelajaran perkembangbiakan pada hewan. Semoga Pak Fitriadi dapat menggunakan LCD monitor lagi untuk menayangkan video, dan pernah belajar sangatlah menyenangkan, tapi tidak beberapa menit, tidak terlalu lama terdengar bel istirahat. Saya dan teman-teman tidak sabar untuk menggunakan media video lagi agar dapat belajar dengan giat. Semoga Pak Fitriadi dapat memberikan pelajaran yang menyenangkan dan mudah dipahami. Semangat terus Pak Fitriadi. Dan teman-teman. Selamat siang, saya Ibu Kristina Kartaliana, orang tua dari anak saya yang bernama Jestina Risa Nopeni. Di sini saya menanggapi pembelajaran yang dibagikan oleh Pak Fitriadi kepada saya. Video mengikuti PPL di Universitas Mula Warman. Beliau sebagai wali kelas 6, saya selaku orang tua sangat berterima kasih kepada Pak Fitriadi yang telah membuat video pembelajaran sehingga saya sebagai orang tua dapat mengetahui atau melihat proses pembelajaran yang ada di sekolah. Saya sangat senang sekali melihat anak-anak semangat dan aktif dalam mengikuti pembelajaran, apalagi dalam menampilkan media agar menarik sehingga materi yang disampaikan oleh Bapak Guru dapat dimengerti. Pembelajaran juga diselingi ice breaking yang sangat memotivasi semangat anak dalam belajar. Saya lihat anak-anak aktif dalam kegiatan belajar, tanya jawab, dan cerita dari anak saya setelah pulang dari sekolah. Dia bercerita bagaimana cara pembelajaran, tidak bosan, tidak mengantuk. Setelah saya melihat video Pak Fitriadi, ternyata memang benar. Pelajarannya membuat siswa aktif, baik dalam tanya jawab. Sebagai orang tua, saya sangat senang melihat kemajuan anak-anak dalam mengikuti pembelajaran. Saya harap Pak Guru, terutama Pak Fitriadi, tetap mempertahankan seperti ini pembelajaran yang menarik, aktif, dan menyenangkan. Pembelajaran tertata rapi, sangat baik. Dari awal pembelajaran, masuk ke pembelajaran, sampai akhir pembelajaran. Beliau sangat inovatif dan kreatif. Ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.